Ini adalah gambaran hidupku. 50% ngantuk, 50% pegel-pegel. Gambaran hidupku. Udah bener ya? Masuk pramuka. Udah pada kuplak begitu doang. Ya Allah, anak muda masa kalah sama aku gitu loh. Kompor gas. Gue nggak ngerti nih maksudnya. Makanya bagus biasanya. Sekarang nggak tahu deh gitu ya. Kompor gas. Jangan lupa tuh kompor gas. Ya, hari ini sebetulnya aku berdua tetap, cuman lagi nungguin ini seseorang ya, anak muda yang dambaan keluarga gitu ya. Jadi kita nunggu dulu. Aku mau ditemenin sama Rea nanti ya, gitu. Selama ini ditemenin sama laki capek aku. Ini Rea wanita dari Timur Tengah ya, ini gitu. Halo Pak De. Halo, iya. Salam dulu. Iya. Mohon maaf telat. Oh iya. Kamu kenapa? Agak mual gitu Pak De. Kalau udah sore-sore tuh kan berangin. Entar dulu. Kamu belum nikah kan? Belum. Enggak kok mual. Tapi agak-agak mual gitu. Oh iya. Tapi enggak itu kan? Enggak kan? Ya. Bentar ya Pak De, kayak maaf banget. Maaf banget sumpah. Agak mual soalnya. Dulu yang kayak gitu mak gue. Bayangin aku aja sekarang udah kakek-kakek kan. Ini makku. Neneknya kakek. Bahkan eyangku. Dulu nggak kayak gini. Dulu ada PPO namanya tuh. PPO? Hijau. Botolnya bagus, cantik. Itu dipegangnya gini. Terus ini ditutup nih. Terus? Karena airnya keluar di sini. Cerit. Cerit. Gitu. Terus keluar ya? Terus kalau kamu kan tadi dicium. Oh dulu gini. Panas dong. Iya emang begitu dulu makanya dia kayaknya udah nikmat banget. Udah nikmat banget benar-benar. Kayak gitu. Kamu kayak gitu. Masa masih muda udah begitu sih? Aku aja enggak. Kok udah sore dikit nih, berangin, mual. Terus kalau udah kerja seharian, sakit pinggang, sakit punggung. Ya Jompo. Baru aku bilang aku mau ditemenin anak muda, harapan bangsa, harapan keluarga. Ya udah kita mulai aja kalau gitu, kita ngomongin soal itu. Panas bukan sembarang panas, tapi kita akan ngomongin soal-soal yang panas dan trendy mengenai Gen Z. Nah, Gen Z itu sama seperti kalangan anak-anak pita kuning yang lagi kita bantu. Jadi ingat ya, kita dalam rangka membantu anak-anak pita kuning. Dan kali ini kita akan nontonin video-video Gen Z yang bikin geleng-geleng kepala mengenai kalian anak-anak muda yang jompo. Langsung kita lihat videonya Pak De? Pasang. Video pertama ya. Lagi apa ya? Itu lagi apa ya? Ini adalah gambaran hidupku. 50% ngantuk, 50% pegel-pegel. Gambaran hidupku. Udah bener ya? Masuk pramuka. Udah pada kuplak begitu doang. Ya Allah, anak muda masa kalah sama aku gitu loh. Jadi gini Pak De. Gimana? Kita tuh, kosnya aku bisa mengakui kosnya aku adalah perwakilan remaja jompo. Pak De ini aware nggak sih? Atau kenal banget nggak sih sama istilah remaja jompo ini? Enggak. Jadi karena zamanku tuh remaja tuh identik dengan sebuah kekuatan, sebuah power, sebuah apa ya, masa depan kayak gitu. Kalau zamanku alias Gen Z nih ya, remaja jompo itu istilah yang kita pakai untuk anak muda yang bentar-bentar sakit pinggang, bentar-bentar masuk angin, bentar-bentar sakit punggung. Ya Allah. Sedih. Iya makanya, jangan gitulah. Anak muda tuh tatap masa depan dengan hebat, ya kan? Buat sesuatu yang positif. Anak muda sekarang kalau mau berbuat sesuatu yang positif itu lebih banyak yang bisa dilakukan ketimbang zaman aku. Kalau dulu paling apa main musik, ngeband, olahraga. Kalau sekarang kan bisa berprestasi dengan apapun. Ada IT, ada apa yang menyebabkan dia
banyak sekali bidang bisa tuh. Lah kok jompo tuh loh. Zaman gue cuma jompo, cuma panti jompo tuh. Orang-orang, iya, orang-orang di atas 70, 80. Iya sih. Bahkan orang seumurku masih belum. Ya aku 64 aja masih. Aduh, alhamdulillah diberi Tuhan. Nggak jompo. Nggak jompo ya. Jadi itu kosnya kayak aku nih, kita tuh udah punya starter pack sendiri Pak De. Di Starter tas. pack? Starter pack serius. Jadi tuh di tas, itu udah harus ada minyak angin. Koyo. Itu udah harus dibawa kemana-mana. Koyo? Koyo. Serius. Bener-bener. Itu kalau orang Jawa bilang pilis. Apa itu Pak De? Pilis itu dulu pengganti koyo. Jadi misalnya kalau pusing, kan ditaruh di sini koyo nih. Iya. Koyo dipotong sekecil gini, taruh sini kayak gitu. Kalau dulu nggak ada koyo tuh, zaman dulu orang-orang di kampung pakai pilis. Pilis itu apa ya? Jeruk nipis tuh ya? Yang ditaruh sini. Jeruk nipis dicampur apa gitu pokoknya. Teman-teman nggak tahu. Taruh sini bagian. Ambil ngerok sendiri leher, kerokin sendiri. Kayak gitu. Ya Allah, itu orang rata-rata umur 74. Ya kan? Bukan remaja, makanya. Agak malu aku jadinya. Haruslah. Daripada nggak punya rasa malu. Iya benar sih. Iya Benar. kan? Aku mengakui kok sendiri memang aku jompo. Iya, makanya. Aku mengakui. Janganlah. Jangan jompo. Takut ya. Iya, makanya. Yang lain kayak apa? Ada starter pack. Obat. Ada yang sama? Ada Pak De. Aku sama kayak dia. Sama. Itu anak umur berapa ya? Seumuran aku paling. Aku pengen kenal sama orang tuanya tuh. Orang tuanya ngidam apa ya? Anak seumur kayak gitu. Naik tangga baru 1 lantai udah. Menurut Pak De nih, menurut Pak De, kenapa sih muda-mudi sekarang kayak aku, kayak perempuan yang tadi itu bisa sampai sejompo itu? Polusi ya kalau menurut aku. Polusi. Kita salahkan polusi teman-teman. Polusi lah membuat kami ini jompo. Polusi. Polusi. Kamu bilang tadi polisi. Polusi teman-teman. Kamu bilang polisi tadi. Tidak, saya Aku bilang tahu kan kamu ngomong polisi dalam kurung. Wow. Aku tahu. Ninu. Enggak, iya banyak hal ya kayaknya membuat kualitas anak sekarang itu turun, nggak seperti kualitas orang dulu. Iya. Ya, jadi kayak bahkan mungkin orang dulu sebelum aku juga lebih bagus kualitasnya ketimbang aku. Kayak gitu. Jadi selalu kayak gitu kayaknya. Seiring dengan berkembangnya zaman, maka mereka juga seperti itu. Mereka semakin rapuh. Dan ternyata kalau aku pikir-pikir ya, kan Jangan dipikir, bener-bener diresapi. diresapi. Iya. Teman-teman, saya sudah pikir-pikir dan sudah saya resapi juga. Kalau Gen Z sekarang ini kan kita banyak WFH ya, work from home Iya. atau work from cafe gitu kan. Jadi tuh kita nggak naik angkutan umum untuk keluar rumah, jadi kayak udah duduk aja. Akhirnya kebanyakan duduk lesehan, sakit pinggang ya kan. Terus ke kafe minum kopi, asam lambung. Jadinya tuh mungkin itu juga pemicu-pemicu kenapa kami ini jompo. Ya berarti kualitasnya juga udah jelek dong. Kalau dipikir semua juga begitu dulu. Oh, gitu. Kita walaupun nggak work from home tapi banyakan di home. Banyakan dia. Kerjaannya jarang. Kayaknya punya istilah Terus ya nganggur itu kita. orang-orang work from cafe ini banyakan di kafe gitu, kafe, iya. nggak ada kerjaan, bangsa kayak gitu. Sebetulnya sama aja sih sebetulnya, cuman mungkin ya kualitas sekeliling kita mungkin agak beda daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu kan anak muda kuat-kuat. Kenapa sih Pak De, kok mereka pada bisa kuat-kuat gitu? Karena memang belum ada apa-apa, belum ada misalnya gini, makanan junk food aja dulu kan belum ada. Oh benar, Iya kan? iya, iya, Itu bangsa ayam Amerika itu. Ayam apa tuh? Ayam Amerika itu baru ada mungkin aku SMA kali. Atau mungkin mahasiswa gitu.
Oh, pas zaman Pade kuliah junk food ya? kayak gitu, terus burger kayak gitu kan juga kemari. Itu mungkin ya, sekarang kan banyak, mohon maaf, kopi itu bener-bener kopi nggak sih? Iya kan gitu kan Rasanya kita kayak ini. gitu ya. Donat itu pakai flavor apa nggak sih gitu kan kayak gitu. Sementara itu kan semua kimia kadang-kadang kan Iya, gitu. kadang kimia. Beda sama kita waktu dulu pengen makan donat ada sehari-hari ada, tapi yang di itu lampu merah ya kayak Kayak gitu. donat kampung gitu. Donat yang makannya, kalau donat sekarang kan makannya sosialita banget ya. Elit. Kalau donat dulu Di samping. gitu beda ya kan, Beda. gigi Gigi aja kuat ya kan, gigi jadi kuat, nggak manja kayak gitu. Terus dulu kan cuma dipakein gula tuh. Iya, pakai gula doang, gula halus. Gula halus, gitu aja nggak apa-apa gitu. Kalau sekarang kan banyakan bolong giginya gitu. Kayak gitu makanya Ngilu. ribet. Kita lihat lagi lah Pak. Lihat lagi. Kita lagi paguyuban remaja jompo ini. Kasian banget bener-bener. Kita lihat. Aduh, ini cakep-cakep pakai masker. Udah mulai berantakan. Udah mulai. Ya Allah. Iya gitu Pak De. Itu kan kasihan pacarnya. Bener, kasihan pacarnya, taruh di situ, ntar pacarnya datang seneng-seneng. Sayang. Tuh. Panas. Agak Panas segini nih, gitu. Itu kan ya Allah, kasihan ya anak sekarang. Pakai koyo tuh di rumah. Dulu banyak yang pakai koyo. Gak kuat Pak De. Nenek-nenek itu dulu hampir semua pakai koyo. Itu sakit nggak sakit kadang-kadang begitu. Kayak kadang-kadang pemantes gitu. Pemantas usia Iya, kalau maksudnya gitu udah ya? tua, Kalau udah supaya dibilang nih, gua udah tua, udah dewasa, udah makan garam lebih banyak. Kalau sekarang anak muda pada pakai koyo, kenapa? Bukan makan garam lebih banyak, tapi makan angin lebih banyak. Tapi kenapa ya? Aku sebetulnya agak surprise ya, bukan surprise, agak shock juga ya. Di sebuah peradaban, di sebuah kehidupan yang lebih lengkap, lebih banyak bisa diantisipasi apapunnya, kok masih ada remaja jompo ini, gitu loh. Aku balikin deh ke Pak De kalau gitu. Emang masa iya? Zaman Pak De nggak ada yang ngeluh gitu? Enggak. Orang kalau udah, aduh, kita misalnya ngeledekin, gitu. orang udah tua gitu. Aduh, boyokku, gitu, pinggang gue, gitu. Kayak gitu. Kalau sekarang kan jadi istilah. Mungkin remaja yang lemah, 1 banding sekian lah dengan sekarang kalau yang kamu bilang itu, kemudian banyak sekali remaja yang jompo kayak gitu. Jompo, iya. Tapi ya nggak dibilang jompo juga. Ya, dia lemah aja gitu. Dia beda sama yang lain. Ketika remaja yang lain berprestasi apa segala, dia kayak gitu. Janganlah remaja berprestasi. Kuat. Tapi jompo berprestasi kok, walaupun jompo. Prestasi kejompoan. Nah terus Pak De nih, kan oke kalau gitu pemuda itu banyak yang jompo gitu. Tapi kalau di usia Pak De ini sekarang nih, Pak De ngerasa nggak sih kalau Pak De itu jompo gitu? Enggak. Karena buat aku jompo itu tidak bisa mengerjakan sesuatu dan harus dibantu. Karena kalau lihat rumah jompo, itu servisnya adalah betapa seorang ditemani oleh 1 orang gitu, gitu. Itu kan artinya bahwa gitu. Orang jompo itu udah, bahkan dia mengenali dirinya sendiri udah susah gitu loh. Ya kan? Artinya mungkin dia nggak mengenali dirinya lagi, udah lebih. Jompo itu lebih juga kepada bukan secara mentalitas, dimensia kayak gitu. Bangsa kayak gitu, menurut aku ya. Apa berarti, tolong ya teman-teman yang lagi nonton, kasih istilah baru untuk kata jompo. Nah, boleh tuh, kasih komentar. Kasih komentar. Sebaiknya jangan jompo. Karena jompo itu, waduh, udah bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Apa? Kasih istilah baru. Oke, tolong saranin misalnya, remaja lemah. Misalnya, gitu. Remaja lemah. Iya, karena dikit-dikit sakit, dikit-dikit ini. Kita lanjut aja lah Pak De kalau gitu ya. Ya, lagi. Yang berikutnya.
Ini termasuk starter pack. Starter pack. Starter pack ya. Starter pack, Iya, Pak iya, D. iya, 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 iya. Iya. Nggak bisa lepas dibilang Gen Z sama hal kayak gitu. Nggak bisa lepas. Aku sejujurnya itu termasuk persiapkanku kalau keluar kota, kalau keluar negeri. Jadi aku punya obat ini itu ya, termasuk itu koyo segala macam ya. Terus apa? Cairan untuk menolak masuk angin gitu, bisa kayak gitu. Iya, nah, itu pun nggak pernah aku pakai ya. Aku selalu siap dan aku selalu ngeluh ini sampai udah expired, nggak pernah aku pakai, jadi aku beli lagi untuk persediaan aja. Persediaan aja. Bayangin, aku siapkan itu aja, aku nggak membutuhkan itu. Dan itu Pak D itu untuk pergi keluar kota, Iya. pergi luar negeri. Kami pergi kerja butuh itu. Tapi nih Pak D, harusnya ya, kan kalau seandainya sekarang kayak tadi Pak D bilang kan, kayak anak muda tuh kita udah punya transportasi online, harusnya kan energinya tuh nggak terpakai untuk naik kereta misalnya atau naik transportasi umum lah gitu. Kan harusnya kita tuh lebih saving energi ya gitu. Bahkan kalau zamannya Pak D kan belum ada hal-hal yang kayak gitu tuh. Belum. Cuma ada bis doang. Kok bisa energinya tuh lebih banyak di zaman Pak D daripada di zaman sekarang ya? Karena menurut aku memang belum maju-maju amat ya. Sehingga energinya nggak kebuang oleh banyak hal. Oke. Sekarang ya, bayangin anak remaja zaman sekarang ke kantor, energinya kebuang gadget, Iya. ya kan? Gadget di situ juga terbagi lagi gadgetnya lagi apa nih? Lagi senang ngelihat berita misalnya, senang lihat YouTube yang ini. Jadi banyak banget terpecah belah konsentrasi anak sekarang ketimbang anak dulu gitu. Orang dulu orang mau berangkat kerja, mau konsentrasi, gua naik bis ini, turun di sini, gua naik angkot, gini sampai kantor. Udah. Itu pikirannya. Oke, terus Pak D nih, kebiasaan apa yang di zaman dulu tuh yang bikin orang-orang zaman dulu lebih kuat gitu? Maksudnya yang muda-muda tuh lebih kuat, kebiasaan apa sih? Kebiasaan yang menjadi tidak kebiasaan kalau menurut aku. Kalau sekarang yang dibilang kebiasaan, itu lekat pada hal-hal yang hanya dilakukan yang sebetulnya nggak usah dilakukan, kan gitu. Kebiasaan ngetek-ngetekin tangan, gitu kan. Ini kan nggak semua orang seperti itu, makanya dibilang kebiasaan. Kalau menurut aku orang dulu enggak, karena mereka akan berpikir fokus-fokus saja gitu. Itu yang mungkin yang membedakan remaja zaman dulu sama sekarang ya. Sekarang remaja Jompo sama Remako ya. Remaja Nukolotea ya. Gitu. Remaja yang dulu. Zaman dulu. Iya. Bahla sekali. Bahla. Ya udah Pak D, kalau gitu kasih tips dong buat kami remaja yang jompo ini supaya tetap bugar kayak Pak D. Tipsnya. Kasih jadi tips. gini. Siapapun dia, mau muda mau lama. 4. 1 asupan. Asupan, oke. Makan. Makan tuh anak sekarang tuh kelihatannya makan sayur nggak mau. Pokoknya milih banget. Seblak. Dan makanan yang bahasa gitu seblak. Terus junk food. Bangsa iya. gitu. Nah, itu jangan. Nah, yang kedua adalah output ya, pengeluaran. Dalam artian ya kita kan banyak yang harus dikeluarkan kan. Ya mau BAB ya, maaf pipis ya, maaf keringat kayak gitu. Itu harus seimbang, gitu. Jangan pipis banyak, minumnya kurang. Kan gitu, dia nggak seimbang antara output dan input. Nah, kemudian karena itu kan bahaya untuk ginjal. Setuju. Ya kan? Kemudian ketiga adalah istirahat. Istirahat cukup. Anak sekarang itu, ya Allah, aku ngeliat anakku itu ngantor pagi, pulang pagi lagi. Kadang-kadang, Pak, aku nggak ini ya. Aku bilang baru kemarin, pasti lo gajinya gede banget. Apaan deh ya? Gajinya gede banget, nggak kenal waktu lo. Ya, harus gitu. istirahat. Jadi tipsnya itu. Asupan bagus. Terus outputnya bagus ya. Bagus. Terus istirahat. Terakhir Satu apa lagi tuh, olahraga. Iya. Aku tuh paling seneng tuh anak muda yang olahraga. Lari kek, jalan kek, apalagi ada yang poli, ada yang ini, ada yang itu. Buat aku anak muda banget. Gitu.
Nah, terus Pak Ade nih, kita kan udah nonton videonya banyak ya, gitu. Kasih pesan-pesan untuk kami para remaja jompo supaya bisa mulai olahraga, mulai istirahat, mulai makan asupan yang benar gitu. Ya, jadi gini, yang kalian bilang kesehatan itu yang jompo apa segala macam, bilang kesehatan adalah otak, pikiran. Ketika otak itu positif, maka kesehatan juga akan positif. Sehingga sugestilah kalian dengan sugesti-sugesti yang positif. Afirmasi positif ya? Iya, jaga diri, karena jaga diri itu salah satunya juga adalah berbuat baik untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk lingkungan, yang insya Allah akan bawa dampak baik juga untuk kita semua. Itu. Mulai aja dulu ya pokoknya. Mulai harus dimulai. Kalau nggak dimulai, ngarep doang. Yang dimulai kagak, ngarep doang. Janganlah. Berharap nggak jompo lagi tapi nggak mulai-mulai. Nggak mulai istirahat bener, nggak mulai makan bener. Itu bisa ngomong gitu. Abis ini saya boleh olahraga teman-teman. Oke, siap. Jadi mulailah berbuat baik, berpikir positif, dan sugesti diri. Kalian harus sehat dengan melakukan sesuatu yang membuat kalian sehat. Salah satunya, tonton Tanya Pak D. Indro. Karena ini semua untuk teman-teman kita dengan kanker di pita kuning. Kompor gas. Gue nggak ngerti nih maksudnya. Makanya bagus biasanya. Sekarang nggak tahu deh gitu ya.